Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Nah, ini buat yang sedang menjalankan diet dan masih ya. Ini saya melakukan diet itu sebagai gaya hidup ya. Jadi diet itu saya setiap hari diet ya. Jadi menjaga makan, pola makan. Nah, ini saya melakukan diet makan cuman sehari itu 6 jam ya. Jadi saya makan dari jam 1 siang selesai jam 7 ya. Jadi jam 7 malam itu sudah tidak makan ya. Nah, ini adalah makan saya yang kedua ya. Tadi saya siang makan jam 1 ya. Menunya sama seperti ini, kentang panggang 2 ya, terus ada ayam, ada telur, ada kalau mau sayuran bisa dengan sayuran, kalau sudah makan buah ya sudah, jangan makan sayur lagi ya. Nah, berhubung tadi saya pagi itu minum jus tomat ya, jadi saya tidak kasih sayur karena sudah minum jus tomat dengan lemon ya, jadi sudah kenyang. Terus makan buah juga ya, tadi makan buah anggur ya, 1 mangkok kecil tadi pas setelah makan jam siang. Jam 3 saya makan 1 mangkok buah anggur, jadi kenyang ya. Terus sebagai cemilan, nah ini jam makan saya yang kedua. Ini sekarang jam setengah 7 ya, jadi nanti saya jam 7 sudah tidak makan apa-apa lagi, stop ya. Nah, ini makannya setiap hari diperbanyak protein, karbohidratnya saya ganti dengan kentang ya, karena kentang itu rendah kalori dibanding nasi. Jadi perbandingannya 1 kilo kentang kalorinya sama dengan hanya sepiring nasi ya. Kalau kita makan 3 piring sehari, kentang 1 kilo juga sudah banyak sekali kan, dibanding dengan kita makan 3 piring, misalkan sehari 3 piring, itu kalorinya sangat besar sekali ya, sangat banyak sekali. Nah, jadi suai Habibi. Jadi kalau jangan khawatir makan kentang itu, jadi 1 kilo perbandingannya bisa dengan misalkan 1 hari sama dengan 1 piring nasi ya. Jadi misalkan sekali makan 2 kentang, jangan khawatir ya, karena kalorinya sangat sedikit sekali tapi mengenyangkan. Nah, itu manfaat khasiat bagusnya kentang untuk diet ya. Tapi cara penyajiannya harus benar ya. Kalau kentang goreng malah lebih kalorinya lebih tinggi ya. Jadi kentang itu bagusnya direbus atau dipanggang ya, seperti ini, dipanggang, jangan kasih garam, kasih minyak segala macam. Dan ini juga saya juga ayam ini ya. Ayam juga saya tidak kasih minyak, di air fryer tanpa minyak, minyaknya keluar, jadi si lemak-lemaknya kebuang ya. Jadi tidak khawatir banyak lemak di ayam ya. Jadi ayamnya sudah, minyaknya sudah keluar semua ya. Jadi tinggal ini ya, berapa persen ya. Jadi lebih sehat ya. Di air fryer itu 80% lebih sehat makan. Itu lebih bebas lemak ya. 80% lebih bebas lemak, terbebas dari lemak. Jadi alhamdulillah pencapaiannya boleh dibilang memuaskan ya. Dari Idul Adha tanggal 17 Juni kemarin ya, sampai sekarang saya sudah berkurang berat badan 7 kg ya. Yang tadinya 67 kilo sekarang sudah 60 kg ya. Jadi alhamdulillah, pokoknya cara makannya seperti ini, ganti nasi dengan kentang. Ya kalau tidak bisa nasinya sedikit, tapi kan biasanya mau kenyang ya. Kalau nasi itu tidak bisa sedikit, pasti sepiring bisa dilihat sepiring nasi kalorinya lebih 700 kalori ya. Tapi kalau kentang seperti ini cuman 140 kalori, 2 kentang bisa kenyang, asalkan kulitnya itu jangan dibuang ya, dimakan dengan kulitnya, bersihkan dulu kulitnya, nanti biar jadi serat ya, jadi lebih kenyang di dalam perut ya. Terus kentang goreng yang cara penyajiannya itu harus benar-benar jangan digoreng. Terus jangan di mashed potato ya. Mashed potato itu kekurangannya dicernanya lebih cepat ya, jadi di dalam tubuh itu lebih cepat lapar lagi. Dan kalau mashed potato kan kasih butter, dikasih garam, dikasih susu ya, jadi lebih banyak lagi kalorinya ya, lebih tidak sehat. Tapi kalau seperti ini simple. Jadi kalau 140 kalori ya 140 kalori ya, cukup tuh 2 kentang. Ya itu saja. Saya sedang melakukan diet sampai saat ini alhamdulillah. Jadi insya Allah
Diet itu bagi saya bukan diet untuk menurunkan berat badan, tapi diet adalah untuk menjaga kesehatan ya, dan gaya hidup yang akan saya lakukan ya sepanjang hidup saya, insya Allah. Jadi saya akan menjaga berat badan supaya badan tetap sehat, ringan, mudah aktivitas, dan terhindar dari berbagai penyakit ya. Itu saja sih niat rencana diet saya itu ya, seperti itu ya. Itu saja resep dietnya dan menu menu makan jam kedua ya, seperti ini. Kalau tidak ada ayam, saya ganti dengan telur, dengan ikan ya, dengan kalau ada lagi bagus dengan tempe, direbus, dikukus, di sayur bening, tahu ya, itu bagus protein. Pokoknya kalau protein misalkan lemak itu bisa dicari dari protein yang sehat, misalkan lemak bisa dari telur, kuning telur ya. Jadi kalau pagi-pagi misalkan sarapan telur 2, kuningnya 1 saja, yang satunya jangan dimakan ya. Jadi telur 2 hanya dengan 1 kuning telur, putihnya 2 ya. Jadi seperti itu biar supaya badan tidak terlalu ini ya, kalau yang mau menurunkan berat badan ya, seperti itu tipsnya. Ya itu saja tipsnya, tetap berolahraga, yakin pasti bisa. Kalau sudah turun biasanya stuck. Nah misalkan saya sudah turun 7 kilo, biasanya susah lagi turun. Itu tipsnya, yaitu olahraganya ditambah jamnya. Misal dari 30 menit jadi 1 jam, terus misalkan dari 1 jam jadi 1 jam setengah atau sampai 2 jam setiap hari ya. Itu saja. Terus nanti kalau benar-benar berat badannya sudah sesuai yang diinginkan, misalkan yang tingginya 160, berat badannya 60 kilo misalkan ya, sudah ideal. Nah ya tinggal jaga pola makan, olahraganya tetap 1 jam atau 2 jam sehari ya, tanpa harus tambah lagi misalkan kalau sudah ideal. Tapi kalau masih stuck terus belum mencapai body yang ideal, yang goal ya, yang digolkan ya, itu tipsnya tambahkan olahraganya, makannya jaga lagi ya. Itu saja ya, semoga tipsnya bermanfaat. Dan alhamdulillah saya 6 minggu turun 7 kg ya, sebuah pencapaian yang memuaskan untuk saya ya. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan dibarengi juga ya sebelum saya pamit dengan minum air putih yang cukup ya, minimal 2 liter sehari. Terus banyak gerak di rumah, tidurnya lebih awal, lebih early ya, tidurnya misalkan jam 10 atau jam 9 ya, bisa ya jam 9 kalau sudah selesai sholat, bisa segala macam sholat istimewa, bisa langsung tidur ya. Kalau misalkan jam 10 lah bagus ya. Terus bangun juga jangan siang ya, kalau bisa sebelum matahari terbit ya. Jadi sebelum adzan subuh 1 jam itu sudah bangun, kalau bisa mandi ya, jadi lebih sehat badan tuh. Minum air hangat, sarapan, olahraga sarapan. Misalkan kalau yang tidak intermittent fasting bisa dari jam 7 sarapan. Kalau yang misalkan intermittent fasting, misalkan jam makannya 6, 18, jadi 6 jam makan, 18 jamnya fasting ya, misalkan seperti itu ya. Nanti jadi dari pagi, kalau yang intermittent fasting, dari pagi itu ya cuma minum saja sampai jam 1 ya, minum misalkan 3 gelas dari jam pagi sampai jam 7 ya, dari jam 7 pagi sampai jam 1 misalkan hanya minum saja itu ya. Jangan minum yang manis, tapi boleh kopi tanpa gula, minum teh tanpa gula, minum air putih boleh ya, tapi yang penting jangan minum jus yang manis-manis, itu jangan ya. Ya itu saja, semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya tips-tipsnya hanya mengenai diet yang saya lakukan saja ya, itu saja, karena saya ya tertarik lah, saya senang hidup sehat, senang kalau ada pencapaian itu bahagia ya, pencapaian di dalam hidup saya, khususnya dalam menurunkan berat badan ya, karena gemuk itu tidak enak ya. Kalau terlalu berat, mudah capek, mudah lelah, gampang terserang penyakit, mood juga kurang bagus. Tapi kalau badan enteng, enak ya, jadi aktivitas lancar, ceria, tenang gitu, jadi lebih kuat lah
lebih ada ototnya gitu. Kalau kita diet berolahraga, otot lebih sehat, tenaga lebih banyak. Tapi kalau gemuk, capek, ngangkat sedikit, napas berat, terus tidak bisa mengangkat yang berat-berat, itu lelah sekali, langsung capek. Nah itu karena tidak olahraga dan berat badan terlalu berat. Lutut sering sakit, nah itu terlalu berat, badannya terlalu berat. Jadi maksimalkan olahraga supaya tetap energi, sehat, dan ceria sepanjang hari ya. Itu saja tipsnya dari saya. Dan oke, saya mau makan dulu ini. Ini udah sudah dingin ya. Jadi saya senang makan panas, tapi terlalu panas tidak baik buat kesehatan juga. Jadi ya hangat lah, itu lebih baiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya tentang hidup sehat, diet, dan menu-menu simple lainnya di rumah ya. Kalau ada waktu masak-memasak, saya akan buat video lagi ya, yang simple saja. Karena ya kegiatannya ya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak ya, dengan beres-beres rumah segala macam, tidak gampang juga membuat video setiap hari ya. Jadi ya itu sajalah, yang penting saya khususkan sekarang itu ya jika berat badan saya dulu ya, nanti gampang lah itu yang masak-masak itu hanya sebagai hobi saja ya, tidak terlalu dominan atau apa ya. Jadi untuk hobi dan kesenangan, saya suka masak, olahraga. Karena saya sekarang diet, jadi masaknya ya saya benar-benar dikurangi minyak, masak kurangin garam, tidak terlalu memakai bumbu dan sebagainya. Jadi ya ingin sehat lah, bukan saya saja tapi semua di rumah juga pengen sehat, khususnya buat anak-anak juga ya. Jadi misalkan dulu kalau makan nugget suka digoreng banyak dengan minyak banyak ya, sekarang cukup di atas air fryer atau di atas teflon tanpa minyak, tutup, sudah enak ya, ditutup terus ya sudah matang. Dan seperti itu sekarang. Jadi penggunaan minyak sangat terbatas di rumahnya, gula, minyak, jarang membuat kue yang manis-manis juga jarang. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.